Kula namung badhe matur mungkin wasiat-wasiatipun Mbah Mun sing terkait nikah. Iki khusus kangge Mas Tahsin kalian Mas Abi Darda. Karena kula nu nekuni ilmu tafsir. Kula niku ilmu paling kula kenang saking Mbah Mun tentang ilmu tafsir niku pengganti kata. Ini ki Mas Tahsin kalian Mas Darda. Tentang nikah nih, tapi wonten kalimat utawi kata utawi lafat napa la istilahipun. Niku tenggene Quran niku nak ngistilahno nikahul mukminah niku digenti kata al jannah. Jannah maknane swarga. Dados mestine ayat itu ngeten, umpama boten Quran niku bunyine ngeten. Wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Mun sak teruse ngantos ulaika yad'una ilan nar wa wallahu yad'u ilal maghfirah. Wa wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi izni. Dados Allah niku nglarang nikahul musyrikah, nikahi wong wedok sing musyrikah. Terus Allah matur ulaika yad'una ilan nar, kena anti nikahi wong musyrikah iku padha karo ngajak ning neraka. Terus Allah dawuh wa wa yad'u ilal jannati wal maghfirati bi izni. Mestine cara alur kata niku wa wa yad'u ila nikahil mukminah. Jadi orang-orang di luar sana niku ngutus jenengan nikahi wong kafirah, wong kafir. Allah ngutus nikahi tiyang napa mukminah. Dan niku kata mukminah teng Quran digentos wa wa yad'u ilal jannah. Terus nikah mukminah niku mun hakikate swarga. Dadi saking mulyane nikahil mukminah niku pun disebut Allah niku ilal jannah, maring swarga. Dados penghormatane Allah taala teng ketentuan nikah tiyang mukminah. Meskipun diarani swarga ya resiko. Misale wong ning swarga kok ora duwe dhuwit iku ya lucu. Wong ning swarga kok cerewet itu ya lucu. Terus niki kangge garwa-garwa niku swarga iku ora ana cerewet, ora ana ngamuk. Sing lanang nggih ngoten ning swarga kok kurang nafkah ya ora ana, ning swarga kecukupan kabeh. Tapi apapun niku pelajaran kanggo kula jenengan. Nek wis wani nikah niku kudu ora tenan. Kula niku nikah mulai tahun 2000. Nganti sakniki niku resep sing kula nggih namung hadis tunggal. Iki krungokno Mas Abi Darda, Mas Tahsin. Gini ku dawuh Kanjeng Nabi ketika ngandani sahabat Abdurrahman bin Auf, kadang ngandani Jabir beberapa sahabat. Niku dawuh Kanjeng Nabi halla bikron tola ibuha wa tola ibuka. Kowe nak nikah iku pokoke mula abah iku dolanan. Sebagian riwayat halla bikron tudhahikuka wa tudhahikuha. Kowe rabi prawan, kowe yo guyu, dekne yo guyu. Sebagian riwayat halla bikron tuda ibuha wa tuda ibuka. Dados semua itu mengarah nek wani nikah niku kudu wani mula abah. Mula abah iku ora penting, ngomong sing ora penting. Dolanan. Kula ngantos sak mangke niku kula nate teng Jombang, nate teng Putih-Putih niku bojo kula ditakoki tamu niku nggih goleki kula. Ngerti-ngerti ning Jombang, kadang ning Jakarta. Mboten nate pamit tuh. Nggih ra disalah cara adat Jawa ra disalah, tapi berhubung ajarane iku mboten serius, akhirnya nggih mboten salah. Nah, niki ra aneh tapi berkah. Ki nak pamit wong wedok kok kaya Abdu Zaujah cara Mbah Mun kok. Ora pamit ku ya ora sopan, pamit kaya Abdu Zaujah. Ketoke ra sopan mbek budak iku mulya ora sopan. Terus niki mboten nasihat niki cerita mawon, sampean nglakoni nggih monggo, mboten nggih mboten napa-napa. Karena seninya nikah niku pancen mula abah. Buatan penting misalnya Mas Tahsin mikir urip ning sarang apa ning Nganjuk ruwet. Nyai model mubalek apa model dukun ruwet. Bangsa diskusi ngoten ruwet. Nak mubalek ya sak monten niku tarife, nak dukun ya sak monten. Apa model wali. Nah kula nu seneng model wali. Model wali iku wis ora jelas tapi keramat. Terus kula niku mboten nate model mubalek mboten nate, model dukun mboten nate. Model wali wis pokoke rezeki kok pangeran, sore pasrah pangeran pun beres. Tapi kalau niku percaya hukum akhlak. Mulane kula purun rawuh teng mriki jenengan matur nuwun Pak Zam. Pak Zam niku guru MGS paling lami. Guru mboten nate mas saya, mau diundang guru terus. Murid-muridnya Gus Najih, Gus Ubab mau diundang kiai, Pak Zam tuh diundang Pak Zam.
Terus guru paling nom, murid-muridnya mau pun diundang Syekh. Gus Najib ngundang Syekh. Tapi Pak Zam jadi diundang Pak Zam. Sing ra diawet nang kirane nggih kula nganti sakniki jek diundang Gus ra dibejo. Dadi nak salah ya pantes wong jek Gus dereng kiai. Tapi Gus ku kalah mbek kiai. Tapi kiai mbek Gus nggih hormat mergo serwet ta niku. Terus kula suwun niki resep kula sedanten sing nikah, aja geman tenanan. Donya iku la ibun walah, donya iku ora usah tenanan. Sing tenanan ikhlas. Kula bolak-balik dikandani Mbah Mun. Kowe ngiyai tenanan iku bento, sing tenanan iku ikhlase. Kowe mulang kok pengen minterno murid iku ya goblok. Wong sing bakat goblok ya tetep goblok. Entekno metodemu sing bakat goblok ya tetep goblok. Padha wong wedok iku rata-rata cerewet, entekno nasihatmu ki tetep cerewet. Yes, dianggap nopo ekspresif ngoten. Nak bojomu ngamuk terus banting piring dianggap ekspresif. Memang orang kalau dendam mangkel iku kudu ana ekspresi. Jadi anggap mawon niku ahli acting ngoten mawon, nak ngamuk iku ya tenanan. Dan banting piring itu ya rasional, timbang banting anakmu ada banting piring. Jadi pokoknya digawe gampang mawon. Riyen niku para sahabat cerita sing terkenal nih. Niku ngadepi wong wedok, ngadepi masyarakat tuh ilmiah. Sekarang tuh orang tuh kehilangan daya ilmiahnya. Karena ini saya ulang lagi, kalau mengke langsung kondur ngapunten dengan kata, karena saya nyiapkan naskah kalau ini badhe wonten semacam kados napa loka karya tafsir lah. Di kalau mambe pamit langsung kondur, mergi kalau nembe nyiapno niki nembe tengah-tengah tapi kalau ben hormat Pak Zam mau saking dalam 3:30 Pak Burhan. 3:30 dini hari lala di papak teng Bojonegoro diriwatno mriki putih Bu. Temayang dados cepet kalau saged mriki cepet. Kalau tak cerita secara ilmiah. Dulu niku orang menghadapi istri, menghadapi anak, menghadapi keluarga niku diilmiahkan, tidak emosi. Masyhur itu, kalau sering diceritani para guru-guru, riyen Sayyidah Aisyah itu cemburu sekali ketika Nabi didatangi halah niku dulure Sayyidah Khadijah. Karena Nabi itu sekali dengar suara halah itu ingat Sayyidah Khadijah. Sampai Sayyidah Aisyah itu cemburu, dan ketika cemburu itu jenenge wong wedok, redaksinya itu pasti kasar. Ya Rasulullah, kenapa engkau ingat ajuzan, ingat wanita yang sudah tua, sementara sudah diganti wanita cantik dan perawan, maksudnya Sayyidah Aisyah. Efek dari kalimat itu Sayyidah Fatimah tersinggung karena ibunya disebut apa? Ajuz, orang yang sepuh. Akhirnya Nabi ini membiarkan Aisyah mergi puas sakit menyebut Sayyidah Khadijah ajuz, tapi menghadapi Fatimah, Sayyidah Fatimah ini juga perempuan, nggak terima kalau ibunya disebut ajuz. Niku Nabi cara menghadapi ilmiah. Ya Rasulullah, ajarin saya satu kalimat yang bisa menghentikan Sayyidah Aisyah menghentikan seperti itu. Jawab Nabi ringan oleh jawab Nabi. Kandhani ya Aisyah, ibumu luwih top. Mergo rondo untuk Joko. Kowe ayu kaya apa iku kowe perawan untuk duduk. Jadi enteng mawon ngadepi niku enteng tuh. Ora kok terus kualat kena ngomong ngono meneh mboten. Wong wedok diancam kualat tuh mboten ngefek pun ngati lho. Mboten ngefek. Jadi dihadapi secara ilmiah. Akhirnya Aisyah mikir, wong aku ayune ngene piye-piye untuk Kanjeng Nabi pun gadah garwa. Khadijah pun rondo angsal napa? Joko. Mun baton niku Sayyidah Aisyah mun mboten nate bakas-bakas malih. Jadi dulu itu orang itu menyelesaikan sesuatu dengan ilmiah. Kalau bolak-balik matur, kowe nek di bojo lagi ngamuk, iku berkah gede. Mergo nak ngamuk iku paling biayane mau sabar tok. Tapi nak rukun malah ngajak neng mall mahal. Jadi podo-podo sampean untuk ganjaran kan, sabar ya untuk ganjaran. Neng mall nyenengno bojo ya untuk ganjaran, tapi untuk ganjaran neng mall kan mahal. Nak sabar rak mboten apa? Biaya. Ya rodok jantungan sithik ngoten mawon, tapi kan mboten biaya. Saya punya argumentasi ilmiah dalam hal ini. Dulu Imam Syafi'i itu saya berkali-kali cerita. Kalau diceritain ini banyak orang mencintai jenengan, alhamdulillah di dulur, di konco. Dan ada diceritani separuh dari kampung ini ya Imam Syafi'i, itu gedeng jenengan. Alhamdulillah orang arah utang aku wong gedeng. Wong rukun yo ribet, utang duit mergo rukun, nyileh mobil mergo rukun. Tapi nak neng-nengan nak orang arah utang. Saiki hikmah kendi dineng mbek dirukuni. Nak dirukuni diutangi duit, nak dineng yo ora enak dineng tonggo. Tapi hikmah orang arah diutangi napa? Duit.
Artinya kalau diilmiahkan itu tuh dunia ini normal semua. Ya wow, nak bojomu ngamuk berarti orang arah jaluk belonjo, orang arah ngajak neng mall, nak rukun ngajak neng mall, neng bakso, milah budi apa? Milah rukun apa milah nenengan? Rukun mahal. Soalnya ngoten lah, soalnya urip itu digawe gampang, diilmiahkan. Karena itu sanad, kalau gadah bapak ke kiai, gadah guru ke kiai, babah kulo kiai itu dulu niku kulo roh ngadepi dunia itu enteng. Saya tuh di kota sering disoal, Gus kenapa sih di daerah-daerah NU kok banyak musola? Kenapa tidak jatuh jamaah di masjid? Padahal satu jamaah di masjid kan lebih baik. Kalau Islam kota itu nggak bisa bayangkan ada musola. Bareng kalau terang, wong biasa ketua itu jadi anak buah ora kepenak. Jadi makmum di masjid ora jadi anak buah. Kowe ora rasane. Jangan-jangan ya bener. Mergo setiap kiai iku digaya-gaya dhewe. Ana sing salat iku kancinge rapati bener kabine elek. Mergo amen dalil inna wa la yang duru ila atsabiku aja. Jadi Allah ora delok klambi, ora delok penampilan, didelok iku ati. Ana sing amen macak wae, macak adus minyakan jare mergo khudzu zinatakum inda kulli napa masjid. Macam-macam kiai iku beda-beda. Sampai peneliti sang luar negeri yang ketangklet kula iku. Gus sendakep yang bener itu gimana? Kalau sendakepnya orang Muhammadiyah itu kan standar. Kalau orang NU pusing sih. Ono sing nyekel dadane, ono sing nyekel wetenge, ono kowe ora jelas. Ngono tiap kiai tak takoki, kenapa gak jelas? Nggo nunjukno nak sendakep ora wajib. Berhubung ora wajib bentuke kudu ora jelas, ben gak dadi aturan. Nek dadi pakem jenenge wajib. Lho kliru wae di dalil yang NU maksudnya wis. Ono ae dalile. Sekolah suwun mas-mas sing nekas dan sing pun mbah-mbah sing mun terlambat lan niku usahakan ngadepi bojo niku mula abah karena teks 3 hadis itu 3 riwayat itu kula apalno panjen karena ini ilmiah halla bikron tula ibuha wa tula ibuka halla bikron tudo ibuha wa tudo ibuka halla bikron tuda ibuha wa tuda ibuka semua maknanya itu jangan serius. Kula nganti sakniki mulai nikah nganti saiki mboten nate rebukan mbek bojo gawe omah iku piye terus nak lunga kok teknis mboten nate. Kalau nabi lunga kurang sak jam kadang cerita melok gak, nak melok ya melok ora ya rapuh. Kalau ge mboten nate lunga mbek bojo juara. Pikiran gua sederhana, ning omah awor ning lunga awor berarti nak tukaran niku kan ping pindho ning omah tukaran ning perjalanan tukaran. Tapi nak ra bareng kan ana jedane. Tapi itu teori loh, sampean ndak harus anut tuh, semua orang kan beda-beda. Kalau gak ada kenangan tentang solusi itu, ini kalau kan karena nekuni ilmu, saya akan cerita ilmu. Dulu banyak sahabat kalau ditanya, Sifli wajah Rasulillah, coba ceritakan ke saya bagaimana wajahnya Nabi. Sahabat itu menangis. Saya itu tidak pernah melihat Nabi. Kok bisa? Wong jenengan niku sahabat. Haibatan lah, wa ijlalan lah. Saya ini terlalu menghormati beliau sehingga tidak pernah berani menatap wajah beliau. Tapi banyak sahabat yang karena mencintai Nabi itu melihat Nabi sampai tahu alisnya kayak apa, hidungnya kayak apa. Juga saking mencintai Nabi. Artinya sampai nak seneng bojo itu kadang-kadang ora delok 2 tahun. Wah agak roh elek. Wong asline elek ana delok terus kan tambah kecoro. Jadi orang itu udah harus sama cara ngelola emosi, ngelola. Jadi sebenarnya kalau dunia ini diilmiahkan itu semuanya akan baik-baik saja. Jadi sekolah niku kepengen sak saged-sagede kula. Dewe Mbah Mun wau. Piye-piye istilah nikah wong mukmin wis disebut Allah swarga. Wa wa yad'u ilal jannah. Ning dinggon swarga ya ora ana tukaran, ora ana pisu-pisuan, termasuk ora ana urip susah. Terus niki harus jadi pelajaran. Mulane dewe Mbah Mun ora ana mulya kaya nikahil mukminah. Mergo pengganti katanya itu wawaw yatu ilal napa jannah. Mestine kalau wala tangkihul musyrikati hatta yu'min, mestine penggantine wawaw yatu ila nikahil mukminah. Tapi kata itu diganti wawaw yatu ilal jannah. Terus niki penghormatan yang luar biasa saking Allah taala. Jadi sekedar nikahul mukminah iki pun ibadah. Wis rawati tahajud lah. Potongane ora biasa tahajud. Ngono dawuhe Mbah Mun nak crita niku, riyen niku Nabi nak tahajud. Niku Sayyidah Aisyah niku turu ning ngarepe. Padahal Sayyidah Aisyah ayu perawan, Nabi ki tetep salat. Dawuhe Sayyidah Aisyah, niki ora usah dipraktekno, orang ora iso. Dawuhe Sayyidah Aisyah, saya ditanya Nabi, saya sebetulnya kepengen
sare-sarian mbek Nabi, mudojaah itu rilek-rilek mbek Nabi. Tapi fatarok tu hawa ya li hawahu. Tapi saya meninggalkan selera saya demi selerane Kanjeng Nabi. Karena Nabi nu eling pangeran niku pun bojo ayu lah niku pun boten ngefek. Dan Nabi pamit ning Sayyidah Aisyah, "Dari ini ata'abbadu li Rabbi." Monten sing maca ata'abbad li Rabbi. Mon urusan nahwu lah. Kata mriki kata alumni Ploso niku dari ini ata'abbad dadi jawab apa dadi khal pokoke riwayat itu ada dua, ada yang dari ini ata'abbadu li Rabbi, wonten sing dari ini ata'abbad li Rabbi. Aku pamit ya, aku lagi kangen pangeran tak salat. Terus niki nek sampean kepengin bojomu kangen, wis bengilah, jejerlah sampean tinggal tahajud. Engko arah-arah roh anakku orang ganteng, mergo kapan ya eling aku. Tapi anggere bengi dikumpuli terus suwe bosen. Terus riyen niku terus riwayat-riwayat tentang Assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun niku kata kitab nerangno Nabi keluar saking dalem naluri seorang istri ini wedi nak Nabi nu teng garwa liyane wong Nabi garwane kata. Delalah diikuti ternyata Nabi nu teng Baki. Teng Baki terus Nabi matur teng ahlu Baki Assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Niki kangge ibu-ibu kangge bapak sing nembe nikah. Dados garwa-garwane Nabi ku kenangane meskipun sare sak kamar niku kenangane ku roh tahajude Nabi, roh ziarahe Nabi teng Baki. Mulane dawuh Fathul Bari kitab Sarai Bukhari. Kenapa Nabi itu istrinya banyak? Di antaranya apa? Wong wedok wong paling nekat cerita eleke sing lanang. Lah Nabi disukani garwa kathah kabeh ku ora roh eleke. Jadi wong Yahudi ku bingung ora eleke Nabi, biasanya sing paling gampang dikorek iku bojo. Lah ternyata bojone Nabi ku kabeh kenangane iku roh tahajude Nabi. Roh qiyamul lail Nabi nganti hatta waromat qodamahu, nganti sikile iku bengkak. Padahal pas teng dawuh Sayyidah Aisyah, mboten pas teng Saudah. Nah teng Saudah mungkin wong komen. Bangkune ra ditinggal salat wong Saudah iku ayu Aisyah. Niki teng pas teng daleme Sayyidah sinten? Aisyah. Dados dawuh Imam Fathul Bari itu Nabi niku garwane kata dan perempuan itu biasanya orang paling nekat ngomong eleke bojone. Tapi semuanya itu yarwina ahsana akhwali. Semua kenangannya itu meriwayatkan perilaku Nabi terbaik. Mulane wong kok dilem bojo iku wong top tenan. Ayo tak boleh ibu-ibu tak boleh. Tak kon ngelem bojone 5 menit nak iso. Tak kei dhuwit. 5 menit mau. Karena wis mesti, misalnya anggar sing sugih mulai ben wayo. Engko sing melarat yo nyebeli mergo ora ngrejekeni. Engko anggar mulai duwe akeh polahe yo akeh. Wis ora bener tak jamin. Versi ibu-ibu lho. Dados tapi Nabi itu beda. Nabi niku sawise intaqala ila rafiqil ala, bahasa gampangnya kapundhut. Nah bahasa adabe intaqala ila rafiqil ala. Niku kenangane Sayyidah Maimunah. Kenangane Sayyidah Sofiyah sedanten. Niku nggih tahajude sampai donga-dongane carane teng dalem carane badhe sari. Sampeyan iso bayangno bojomu ngriwayatno apike sampeyan. Ya ora ngare iso diriwayatno ora ana faktane, ora ana faktane. Nggih wae. Terus kula suwun masalah nikah niku masalah sing sekedar nikah niku pun ibadah karena tadi kata ila nikahil mukminah niku dening Allah taala digentos ilal jannah. Niku eling-eling niki ilmu yang saya tekuni. Terus di antara ilmu tafsir itu dijelaskan Quran itu sering ada kata pengganti. Nah, kata pengganti itu adalah penghormatannya Allah taala. Begitu juga menyangkut perempuan. Niku ketika seseorang mengabaikan perempuan, menterlantarkan perempuan, itu Allah ngendikan wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Kamu jangan menganggap ayat-ayat Allah Ta'ala itu sebagai mainan. Karena perempuan itu di halalnya ini, status halalnya oleh Allah didhawuhna fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Jadi perempuan ini termasuk orang yang luar biasa. Kata penggantinya semuanya luar biasa. Nggih ngoten mawon niki ngregani pemerintah, nggih ngregani kula. Karena kula ini nembe nulis badhe loka karya tafsir di antara makalah-makalah kula tentang kata pengganti. Nggih wau, supaya kula suwun sing nikah napa sing pun sepuh sedanten yakinilah bahwa sekedar nikah mukminah niku mun ilal jannah eling-eling. Lah ciri khas warga iku ora ana tukaran, ora ana kangelan, ora ana debat,
Pokoknya semuanya nyaman. Nah, di sini pentingnya makalah-makalah baiti jannati omahku iku swargaku. Wong swarga kok tukaran, wong swarga kok ora di dhuwit iku ya ora pantes. Tapi ora usah diterusno. Swarga kok bojo elek sing lanang elek wis. Lah niku ora usah diterusno niku. Tapi yang jelas kula matur mboten saged kata-kata guys niku mawon mugi barokah. Al-Fatihah. Dulu itu ulama itu ya rileks. Di antara tulisan Syekh Nawawi, saya ini termasuk pengagum Kiai Nawawi karena Kiai Maimun, putra Kiai Zubair itu saking senangnya Kiai Nawawi itu naskahnya itu banyak tentang Syekh Nawawi. Dan saya termasuk zuriyah kudus, saya masih keluarga dengan Raden Asnawi, masih keluarga karena sama-sama zuriyah dari Mbah Asnawi Sepuh. Itu yang akhirnya menikah Nyai Hamdana, yang dulu pernah dinikah Syekh Nawawi. Terus Nyai Hamdana itu dulu dengan Syekh Nawawi punya putri namanya Zuhro. Setelah dengan Raden Asnawi punya anak dinamai Zuhri. Punya zuriyah ada yang namanya Kiai Minan, Kiai Niam, terus punya anak-anak. Di antaranya Kiai Hafid yang jadi menantu keluarga Saran. Saya kalau boleh cerita, saya ini khatam tafsir Munir itu 3 kali. Dulu ngaji di Sarang 2 kali. Terus belajar sendiri. Terus mentakriri. Takriri itu beri catatan-catatan yang untuk meneguhkan satu rilis ya, atau satu tag, atau satu ibarat yang diinginkan Syekh Nawawi. Saya beri beberapa contoh. Dan ini dipraktekkan di Indonesia. Orang Indonesia itu mesti hafal Fatihah dan semuanya merasa pintar. Itu ya barokahnya Syekh Nawawi, karena kata Syekh Nawawi itu semua Quran dikumpulkan di Fatihah. Fatihah itu dikumpulkan di Bismillah. Bismillah itu dikumpulkan di Ba. Ba-nya saja masih dikorting di titiknya saja. Jadi kalau orang bisa titik itu sudah menguasai satu Quran. Karena pikirannya Syekh Nawawi itu semua Quran itu menerangkan tauhid, dan tauhid itu dimulai dari Ba. Ba itu bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Jadi karena saya, kata Allah, yang ada menjadi ada, yang enggak ada juga menjadi akan ada kalau Allah menghendaki wujud. Sehingga dulu Syekh Nawawi itu sudah sukses membuat pikiran kita itu rileks. Kalau enggak bisa Quran semuanya ya Fatihah. Kalau Fatihah enggak bisa ya baca Bismillah. Setidaknya orang Islam itu enggak boleh tercerabut dari Quran. Sehingga saya kalau baca teks-teksnya Syekh Nawawi itu punya pengaruh besar di cara pandang kiai-kiai Indonesia. Di antara yang paling monumental, dan setelah ini saya akan tidak menambahi juga tidak mengurangi, adalah Syekh Nawawi cara menganalisis surat Ar-Rum. Di Indonesia itu menerima faham beragama, tapi tidak menerima faham ateisme. Itu dulu zaman Rasulullah SAW sugeng, itu ada kekuatan besar, yaitu Romawi dan Persia. Singkat cerita, Persia ini tanpa nabi, tanpa kitab suci, yang Romawi ini punya nabi dan punya kitab suci. Meskipun versi mereka. Ketika orang Persia mengalahkan Romawi, itu nabi terus dicibir, diolok-olok sama orang kafir Mekah. Muhammad, kawan kamu yang punya kekuatan langit, maksudnya punya kitab suci, ternyata kalah. Paling kamu juga kalah dengan kita yang tanpa pegangan langit. Nabi itu susahnya minta ampun. Karena Nabi tidak bisa membayangkan kalau kehidupan manusia itu tidak dipandu agama, tidak dipandu kitab suci. Meskipun zaman itu ya Romawi itu tidak Islam. Kemudian kata Nabi diberitahu Allah Ta'ala, antara 3 sampai 9 tahun pasti Romawi akan mengalahkan Persia. Dan itu enggak dianggap kemenangan Romawi mengalahkan Persia, tapi menangnya ahli kitab, orang yang berpegangan kitab suci mengalahkan orang yang tidak berpegangan kitab suci. Dan saat itu Allah ngendikan wa yauma idzi yafrahul mu'minun, di hari kemenangan Romawi mengalahkan Persia atau kemenangan ahli kitab terhadap non ahli kitab, itu orang mukmin itu senang sekali. Sangat senang. Ini saya baca di teksnya Syekh Nawawi supaya di sini Anda tidak mendengarkan pendapat saya, memang benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan Syekh Nawawi. Saya baca tidak
Ya niru-niru Kiai Ma'ruf. Tadi beliau masih ngendikan secara fasih, ngendikan usul fikih, kaidah fikih. Karena ilmu beliau dengan kita ini bersanad yang sama. Dulu ngaji Mbak Karim yang ngaji Mbak Hashim. Jadi Mbak Hashim ngaji Syekh Khalil. Kalau saya lewat sanad kudus ya diantaranya saya lewat Syekh Nawawi Al-Bantani. Nanti saya baca beberapa sanad Syekh Nawawi. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani beliau ngendikan wa yauma idzi yafrahul mu'minuna bi nasrillah wa yawma idh yahlibur rumu ala farisa yafrahul mu'minuna bitaghlibillah man lahu kitabun ala man la kitabalah wa yafrahuna biwalabatihim al-musyrikina bi badrin. Jadi bangsa Indonesia itu terbiasa berkawan sama orang yang beragama, tapi tidak biasa berkawan dengan orang-orang yang tidak beragama. Itu karena Imam Nawawi mengatakan, Syekh Nawawi, wanak tubuh maqaddamu atharuhum, pikiran besar Syekh Nawawi adalah ketika orang Romawi mengalahkan Persia, itu cara berpikir Imam Nawawi itu mengalahkannya orang yang berkitab, mengalahkan yang tidak. Jadi ini bukan pendapat saya, juga bukan pendapat siapapun, tapi murni saya baca teks yang dari Syekh Nawawi. Sehingga kita secara psikologi, kita ini kan misalnya saya aja lah contohnya. Misalnya saya miskin, ada petinju, orang miskin kulit hitam bersama orang kaya. Kalau yang menang yang miskin tuh ikut senang, padahal ya tidak ikut menang. Karena kayak terwakili. Dulu kata Syekh Nawawi, itu juga pikirannya begitu. Ini saya baca ini kata Syekh Nawawi. Misalnya seperti itu zaman itu. Wa sababu nuzuli hadil ayat annahu kana baina Faris war Rum qitalun. Wa kana al-musyrikun yawadduna antaghliba farisu ar-Ruma. Di anna Faris kana majusian ummiyin wal muslimuna yawadduna ghalabatar Rum ala Faris liqaunihim ahlal kitab. Jadi dulu itu kata Syekh Nawawi, pikirannya orang Islam boyo yang menang itu ahli kitab karena sama-sama punya agama, punya peradaban. Jangan sampai yang menang itu yang tidak punya kitab, tidak punya peradaban. Jadi itu saya yakin yang mengilhami kita, para kiai kita bikin Pancasila diantaranya yang membentuk Pak Karno, karena Pak Karno ya dulu ngaji sama Agus Praminoto, ngaji sama orang-orang pintar. Kita ini berketuhanan. Jadi itu ciri khas Syekh Nawawi diantaranya. Kemudian beliau analisis kemenangan. Kemenangan itu ketika orang Islam sudah kuat. Ini halaman 424. Ini nanti kita bisa tinggal di sini sebagai hadiah sama Bisyauki sama warga besar Pondok Tanah. Nabi itu orang yang nggak suka duniawi. Tapi kenapa sih Nabi harus menang? Nabi Sulaiman akhirnya menang, Nabi Dawud akhirnya menang, Nabi Ibrahim ya akhirnya menang, Nabi Musa akhirnya juga menang. Dan Rasulullah SAW juga akhirnya mengalami kemenangan. Itu cara menganalisis Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata beliau, iqamati alamatir riyasah, supaya kepemimpinan Islam itu kelihatan. Fala yabqa mayaqdiru alal ikrah alal kufri. Jadi kalau kita menang, baik secara politik maupun ekonomi atau kultur, setidaknya tidak ada lagi kekuatan manapun yang memaksa kita untuk menjadi kafir atau menjadi salah. Kita tahu misalnya di beberapa negara di Eropa, barokahnya orang Islam kaya ya, pemain bola dulu tuh kalau puasa susahnya bukan main. Gara-gara klubnya dibeli umat Islam itu, malah cari tukang adzan di stadion itu, karena yang punya sudah orang Islam. Itu contoh kekuatan ekonomi. Dulu kita mungkin mengalami pengajian itu kayak apa susahnya. Sekarang ketika banyak orang-orang yang dari dunia kiai cakep, sekarang ya nyaman. Jadi di antara alamatnya tamkinu hadatin adalah wala yumakkinan nalagum dinahumul ladir tatawalagum walaibadilan nagum mimba'di khawfim amna. Ciri utamanya adalah tamkin fil ard. Merasa beragama itu nyaman, tidak ada yang enggak. Itu zaman itu Syekh Nawawi sudah menganalisis kenapa sih Nabi harus menang. Kata beliau supaya la yabqa mayaqdiru alal ikrah alal kufri. Ini tafsir di ayat wa yahdiyaka siratan mustaqima ketika Syekh Nawawi menerangkan kenapa Nabi harus menang di halaman 424 surat Al-Fatihah. Jadi itu sisi-sisi betapa Syekh Nawawi itu luar biasa. Terus menyangkut kiblat.
Dulu ramai sekali di Indonesia kalau kiblat harus presisi betul, harus ditertibkan betul. Tapi ternyata masjidnya para wali dan para orang-orang soleh itu ya kayaknya asal madep mulon itu ada yang komentar itu kenanya Afrika atau Mesir entah. Tapi Imam Syekh Nawawi zaman itu ngendikan setelah beliau cerita presisi, beliau ahli falak. Saya tahu banyak keahlian beliau falak karena saya punya kitab gurunya Syekh Nawawi. Namanya Syiarus Salikin, itu karangan beliau, Syekh Abdus Somad. Itu kata beliau selain menukil pentingnya presisi kiblat, tapi beliau tetap menukil itu ngutip Waruwiya an Ibni Abbasin annahu qol al-baitu kiblatun li ahlil masjid wal masjid kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun li ahlil masyriq wal maghrib. Wa hadha qaulu Malik. Jadi karena orang Jawa itu rata-rata kiai itu mesti baca tafsir Munir sehingga ya dianggap enteng saja. Ya sudahlah pokoknya kira-kira madhep mulon itu. Karena kalau masjid dipresisikan detail, nanti pertanyaannya juga yang sudah mati-mati harus dipresisikan karena wajib madhep kiblat itu tidak hanya sholat, tapi juga orang yang sudah meninggal itu bisa ribet itu. Ya kalau yang mbahnya wali, jenazahnya masih utuh. Kalau yang enggak wali kan sekliwat itu karena sudah enggak ada bentuknya. Makanya dulu ada bionanya kiai mau dipindah itu, betulnya enggak boleh. Jangan, kalau mbah saya wali saya keren, jasadnya utuh. Kalau mbah saya enggak wali. Jadi ya, tapi apapun itu saya cerita betapa efek dari pikiran besar Syekh Nawawi itu mempengaruhi kita sehingga dulu masjid-masjid, musola-musola itu ya tetap hati-hati lah, tapi ya tetap saja agak longgarnya. Karena beliau tetap mengutip wal haram kiblatun lil adil masyriq wal maghrib. Jadi tidak hanya Mekah dengan makna Ka'bah atau dengan makna Masjid Haram, tapi semua tanah. Dan itu bisa 25 atau 20 kilo persegi. Kemudian ini biar benar-benar halnya Syekh Nawawi. Jadi saya tidak cerita pikiran saya, tapi murni cerita Syekh Nawawi, murni cerita Syekh Nawawi. Saya punya naskah banyak karena memang saya nekuni betul. Saya khatam, kalau enggak 3 kali saya khatam tafsir Munir. Ketika beliau menafsirkan fa inna hizballahi humul ghalibun. Ini favorit saya di Syekh Nawawi. Pasukan Allah itu pasti menang, ya. Pasukan Allah itu pasti menang. Tapi beliau dengan unik menjelaskan, ya ini supaya benar-benar Syekh Nawawi ya, tidak menambahkan, tidak mengurangi. Di halaman 278, jadi ngaji pakai kitab itu untungnya 2. 1 mengutip, 2 terus gak usah mikir gitu. Jadi baru saya mikir nanti salah di depan orang-orang pinter malah sakit atau goblok gitu. Tadi kalau nukil kan aman. Paling salah baca. Kayaknya enggak lah, saya pernah ngaji 3 kali. Kayaknya enggak. Tapi kalau misalnya salah itu apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Syekh Nawawi wa may yattakhidum saterusnya terus hum al-ghalibuna ala a'daihim bil hujjah fa innaha mustamirratun abadan amma bisolah wa daulah faqad digulabun. Ini termasuk yang unik dari Syekh Nawawi. Kata beliau, Islam itu akan selalu menang secara argumentatif. Bu ada sekolah perbandingan agama, bu ada kajian agama. Asal yang dikaji Islam ya, bukan orangnya. Kalau orangnya ya macam-macam. Itu pasti argumentasinya itu meyakinkan karena hujah bahwa Allah itu satu, bahwa kita harus berakhlak, kita harus meninggalkan narkoba, harus meninggalkan perzinahan. Itu argumentasinya mantap, secara uluhiyah mantap, secara sosial juga mantap. Tapi kalau secara kekuatan politik mungkin akan selalu ada, meskipun inginnya kita tidak ada, orang-orang Islam yang minoritas di negaranya atau dengan tanda kutip tertindas di negara. Zaman itu Syekh Nawawi sudah ngendikan yang pasti menang itu bil hujjah fa innaha mustamirratun abadan. Ini di halaman 278. Amma bisolah wa daulah fatadizatun. Kalau kekuatan struktural negara atau politik atau ekonomi, ya namanya hukum sosial ya kadang kalah. Dan itu dibuktikan secara lahir. Dulu Rasulullah itu pernah kalah di perang Uhud secara lahir. Ya karena itu fisik. Tapi kalau argumentasi logika Islam itu tetap kul falillahil hujjatul baligh. Logika Islam adalah logika yang klimak. Saya kalau didatangi beberapa dosen dari Jogja, saya sering cerita. Logika Islam yang paling klimak itu diantaranya saya sering memberi contoh,
Ini misalnya saya megang kertas, ini besi. Pasti orang itu bilang besi sama kertas itu kuat besi. Tapi Anda salah. Secara materi memang besi lebih kuat ketimbang kertas. Tapi masalahnya yang mengendalikan saya ingin menghancurkan besi sementara ingin menyimpan. Artinya Islam itu mengajarkan kita itu kabeh biadillah. Apa artinya besi kalau di bawah rencana dihancurkan? Apa lemahnya kertas ketika rencananya diabaikan? Nah, ini pentingnya Islam. Artinya apa? Ketika Islam bilang al-amru biadillah, itu tidak bisa ditawar. Meskipun apapun kekuatannya tetap menang hukum. Seperti tadi, saya megang besi sama megang kertas. Orang tak tanya pasti bilang kuat besi. Tapi kata saya, Anda keliru. Karena saya punya rencana menghancurkan besi, mengabadikan kertas. Artinya Islam itu mengajari tadi. Seperti yang dikatakan Kiai Ma'ruf, la haula wala quwata illa billah. Apapun ilmu kita harus digarisbawahi secara materi kuat besi, secara materi kertas lebih rentan. Tapi harus ditambahin. Tapi hakikatnya terserah yang mengendalikan. Nah, di sini Islam mensifati Allah biyadihi malakutu kulli syai'. Ya terserah Allah. Jadi teori la haula wala quwata illa billah itu tidak perlu diperbandingkan atau diperbenturkan dengan teori usaha. Kalau ada penyakit ya kita usaha. Ada di kitab Ihya, di kitab Dawa itu diterangkan Nabi Musa itu pernah sakit karena beliau merasa dekat sama Allah itu gak berobat, tambah sakit, tambah dikasih nasihat. Para dokter tetap gak mau berobat. Akhirnya Allah sendiri yang ngasih tahu, udah kamu berobat saja. Bukankah terserah jenengan Gusti? Terus kata Allah, apa kamu mau bilang saya bikin sesuatu itu udah ada gunanya? Masa Allah bikin jahe ditanya, apa betul Gusti ini menghalalkan badan? Saya tidak tahu. Saya bikin juga gak jelas. Kan gak mungkin seperti itu. Tetap kata Allah, fa'ena atau hikmati. Lalu hikmah saya bikin sesuatu dengan fungsi tertentu, lalu gunanya apa? Kalau semuanya tidak ada gunanya. Sebenarnya itu Nabi Musa percaya atau mau ikhtiar dengan obat. Tapi obat saja tidak cukup. Al-amru biyadillah. Saya sering kalau ngaji bilang, kita takut COVID, ternyata nyuwun sewu mati kita kecelakaan. Kita takut penyakit tertentu membunuh, ternyata mati kita kesetrum listrik. Tetap kita butuh tawakal. Meskipun bersamaan dengan itu tetap ada usaha melawan COVID, ingin menghilangkan penyakit-penyakit. Tapi tetap al-amru biyadillah. Sehingga ada keserasian syariat dan keserasian hakikat. Tapi saya pastikan Syekh Nawawi ini memang luar biasa. Jadi beliau menghentikan banyak hal yang menurut saya itu luar biasa. Jadi saya mengkaji Tafsir Munir itu, di antara khas-khas beliau adalah beliau bisa cerita tentang tentang kekuatan-kekuatan Allah Ta'ala dengan cara yang rileks. Kemudian kenapa kiai-kiai Indonesia itu ngadepi orang fasik itu tenang, tidak langsung antipati seakan-akan fasik selamanya. Yang soleh juga tidak jumawa seakan-akan soleh sampai mati. Karena kata saya Nawawi itu ketika menafsirkan wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatub. Namanya hukum sosial sudah saja yang sekarang fasik suatu saat soleh, yang sedang soleh suatu saat fasik. Karena Allah itu bisa saja merubah. Orang munafik yang kayak apa biadabnya, kayak apa salahnya, itu Allah ketika cerita tentang dirinya wa yu'adzibal munafiqina insya'a. Allah itu kalau bikin masalah itu sudah menyiapkan obatnya, itu pasti. Dulu Nabi punya tantangan sendiri. Agama ini pernah ditinggal Wali Songo, ditinggal Mbah Munawir, ditinggal Bali Maksum, ditinggal Mbah Abdul Qadir, tetap jalan. Padahal yang meneruskan ya orang-orang nggak jelas seperti ini. Kalau turos pesantren yang paling melanggar ya bosan jadi kiai ingin jadi profesor, bukan kita ya. Yang bosan itu tidak kita, yang sudah ganti gelar itu. Tapi kita ya tidak apa-apa. Ya. Jadi nggak usah dijaga, turos itu biasa saja. Jadi biasa saja. Menurut saya zaman itu biasa saja. Jadi Allah itu kalau bikin masalah itu ya bikin solusinya. Itu sudah min sunnatillah. Jadi saya tuh tidak pernah mikir betul. Saya tuh nggak pernah mikir agama ini nanti kayak apa enggak. Selain saya tahu Allah yang akan menjaga agama ini, dipikir gak dipikir, memang kalau zaman lebih buruk ketimbang kemarin, itu sudah nasihat Nabi. Ma min yaumin illa ba'dahu syarrun min.
Nah ini karena materinya sanad, mungkin ini spesifikasi saya. Saya mohon sanad itu ditulis, tapi tidak diimani. Jadi ini yang ditulis itu hanya sebagai perangkat mudawan. Karena kalau sampean imani itu bahaya, karena nanti tidak hadits tawatur. Makanya kritiknya para ahli hadis terhadap sanadu ahli qiraah, misalnya jenengan dari Gus Najib, dari Mbak Abdul Qadir atau dari Mbak Arwani, kemudian Mbak Munawir, kemudian Syekh Yusuf Ad-Dimyati, terus Syekh Sa'id Antar, misalnya sampai Syekh Haruni dan seterusnya. Itu kan hanya menyebut satu orang. Ini harus dicatat. Padahal sanad khususnya Quran itu lafadznya harus mutawatir. Kaifiyatul ada juga harus mutawatir. Jadi harus riwayatu jam'in an jam'in la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Makanya kalau ngaji sanad itu harus bersamaan dengan itu kita katakan bahwa menyebut Mbah Munawir itu fardun min afrodil am. Karena kalau enggak berarti sanad kamu menjadi ahadi. Kita tahu kan hadis riwayat ahadi itu masalah. Masalah apa enggak? Masalah. Hadis itu yang keren, yang mutawatir. Padahal Quran itu fauqal hadis. Makanya saya bilang sanad itu ditulis tapi enggak usah diimani. Kalau itu tok. Ya harus diimani kalau itu sebagai jam'un an jam'in, kebetulan tahunya itu lewat guru. Jadi kita cara berpikir ya, sebetulnya semua Quran itu riwayat jam'in an jam'in dari kelompok besar ke kelompok besar. Kebetulan tahu kita dari satu orang, misalnya Mbak Munawir atau Mbak Arwani atau Gus Najib atau Mbak Arwani dan sebagainya. Saya itu punya bapak, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Mereka ya pantangan malah, makanya itu sirinya. Kenapa kadang-kadang kiai dimintai sanad tuh nggak mau. Tapi kalau sudah ahlinya nggak minta pun dikasih. Itu dulu tradisi ulama dulu gitu. Sufyan Ats-Tsauri kalau dimintain sanad santrinya bilang gini, sudah kamu pulang saja. Kalau saya sudah tahu kamu benar, saya datang ke kamu tak kasih sanad. Saya yang datang ke kamu tak kasih sanad. Saya itu punya sanad ya baru-baru. Saya bangun mendekati wafat baru dikasih. Karena nunggu tadi, nunggu kelayakan. Kalau tahu-tahu minta sanad, kan gaya-gayanan kok. Terus dicetak di figura. Terus seakan-akan legal jadi muridnya Gus Najib. Itu aneh. Saya ulang lagi ya, jadi kita harus ngadepi satu hukum, hukumnya Allah. Kalau sanadul Quran itu harus mutawatir. Walau mutawatirnya riwayat jam'in an jam'in sing la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Jika kita nyaman, misalnya kita mau tidak mau menyebut setelah hafaz, itu kita hanya menyebut asim. Setelah asim paling banter kita menyebut hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami, Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami. Ada yang nulis Abi Abdurrahman Habib As-Sulami. Itu di harokatnya kitab, itu ada yang nulis Hubeb. Tapi yang benar, oh enggak, yang benar itu bacanya Habib. Habib itu Sulami itu ikut marga Robi'ah. Itu kemudian ditulis gurunya hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubes. Setelah Zirin bin Hubes, sahabat yang ditulis itu hanya Utsman, Ali, Ubay bin Ka'ab. Ya, Utsman, Ali, dan Ubay bin Ka'ab. Sama Zaid bin Sabit. Hanya 4. Sekarang kita teliti betapa bahayanya itu. Bahayanya begini. Zaid bin Sabit itu orang Ansor. Artinya kalau orang Ansor itu tidak menangi periode Makkiyah. Bagaimana dia bisa meriwayatkan semua Quran sementara dia Ansoriun yang notabene hanya mengenal surat-surat Madaniyah, sementara ayat Makkiyah atau surat Makkiyah itu bawahnya. Dan Ubay bin Ka'ab sendiri itu ngajinya itu tidak banyak. Karena dia harus ngaji sama Abu Bakar, Umar. Dan dulu nggak mungkin setoran kayak sekarang 30 juz karena masyhulun semua orang sih. Sehingga kita harus pastikan zikru fardin min afrodir ruwat atau zikru ahadin min ahadir ruwat adalah implementasi dari riwayatu jam'in an jam'in. Karena ini untuk menjaga status Quran harus mutawatir. Kalian jangan ngawur, itu bahaya sekali. Saya punya banyak tulisan tentang itu. Dan karena kalau berupa tulisan itu biasanya terus jadi konsumsi akademik. Tinggal seminar terus narasumber untuk duit macam-macam itu. Itu makanya saya tidak mau, saya itu suka ngaji alam. Sehingga kalau betul saya dikatakan viral itu saya tidak mikir, viral tidak mikir. Saya ini sudah cocokkan sama Gus Dar, mau daftar wali. Syaratnya wali itu nggak peduli dengan makhluk.
Kalau saya peduli berarti terdegradasi nanti. Udah cocokkan sama Gus Dar. Gus daftar wali. Angel Gus sekarang yang peminatnya ada banyak. Karena zaman akhir itu peminatnya jadi rektor tadi. Jadi ini nanti cek saja. Nah dulu mana saya dengan Gus Dar. Karena buyut-buyut saya itu ya sepuh, sama sepuhnya sama buyut. Karena buyut saya kandung itu diantara namanya ada Mbak Maksum. Mbak Maksum itu bin Soleh. Mbak Soleh buyut saya kandung itu. Gurunya Mbak Soleh Darat. Jadi buyut-buyut saya juga kasepuan. Terus ini juga kasepuan. Jadi adu kasepuan. Yang jelas itu entah menang mana tidak tahu. Sing wani rokok berarti menang. Karena berarti berani tidak sopan. Gitu. Tapi bisa saja menang saya karena legowo. Tadi pamit saya, Gus saya rokok boleh-boleh. Jadi dia lebih keren karena nggak sopan, saya keren karena jembarati. Berarti setingkat lah kira-kira gitu setingkat. Kalau Gus Hamid karuan pernah Pak Alik ya, nggak perlu sopan sama Gus Dar memang ini kan Pak Aliknya. Saya teruskan ya. Jadi anak-anak alumni Al-Munawwir ini yang mau dimaui apa? Apa lanyah Qur'annya? Apa tadi dakwah tadi tafakuh? Saya juga nggak paham yang dimaksud Pak Mustaqim itu. Karena apa ya? Ilmu itu ditulis itu sebenarnya berdasar minatnya penulis, bukan berdasar kehendak Allah. Buktinya gini, sebelum ada metodologi penyebaran agama, itu agama sudah jalan. Ditinggal Nabi Wali Songo agama sudah jalan. Penulis gue disertasi dokter enak, harusnya gini. Zaman rong nulis sebut tulis, agama wis mlaku. Sebetulnya orang nulis itu kan untuk gelar doktoral, untuk kenaikan pangkat. Mana ada kiai-kiai itu menjadi pinter karena tulisan para doktor? Nggak ada. Agama ini sudah jalan sama panduan para penulis dokter-dokter itu. Dulu mana ayo mereka dakwah sama panduan tulisannya? Dulu mana? Dulu dakwahnya. Terus itu dianalisis. Terus analisis jadi disertasi. Makanya saya tuh jarang diundang orang mau kalau nggak pernah sepuh. Cuma sial saya yang pernah sepuh ternyata banyak. Akhirnya saya itu bikin kaidah agak salah dulu. Saya mau diundang hanya yang pernah sepuh. Ternyata yang pernah sepuh itu banyak. Ya kemarin saya datang di hallnya Ki As'ad, terus dia datang di hallnya Pak Hamid. Karena mbah saya kandung itu sepupu sama Pak Hamid Pasuruan. Saya buyut-buyut saya itu orang Lasem sama orang Bidus. Sebenarnya kalau saya mau nakalan, itu pakai buyut saya tertua itu, tapi kayaknya enggak lah. Nanti mereka malah ngedunam biadem, malah selesai. Karena kalau saya pakai buyut saya yang Mbah Soleh itu, yang gurunya Mbah Soleh Darat itu, nanti sampean pakai Nabi ada, bisa tuntas saya. Meskipun saya mungkin lewat Qabil atau lewat Habil, nanti cocokkan lagi. Jangan-jangan jenengan yang lewat Qabil, saya Habil. Malah panjang lagi, nggak tahu aktenya juga nggak. Kira-kira delok potongannya, kalau yang alim kayaknya pantasnya lewat Habil. Kalau yang nggak alim ya pantasnya lewat, nggak tahu. Campuran ya kombinasi. Tapi begini ya, Quran itu al-mira fil Quran kufrun ya, atau al-jidal fil Quran kufrun. Ya, ada dua riwayat. Memperdebatkan Quran itu kafir. Nah, awal debat itu karena Quran dianalisis. Sehingga karena dianalisis ini sebetulnya yang masuk itu analisisnya apa? Para analis. Bukan hakikatul ilm. Misalnya gini. Para dosen atau para peneliti itu harus pernah jadi wali. 2 menit saja, tidak usah lama-lama. Karena grup wali juga gak terima kalau ini jadi wali lama-lama. Karena ada aturannya. Kalau dalam istilah Syaikhul Qadir Al-Jilani, fasalab tuhalah. Kalau orang wali gak layak, tak gredel katanya gitu. Misalnya begini. Ada kiai yang milih zuhud, cuek terhadap perubahan zaman. Sebetulnya orang analis akan bilang itu cuek. Tidak peduli dengan sekelilingnya. Tapi di dunia wali, orang cuek itu mutawakkil ala Allah. Makanya dalam kitab hikam da'id tadbir fama qoma bihi ghairuk la tuqim bihi nafsa. Sudah kamu tidak usah mikir dunia. Ini sudah ada al-mudabbir yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu mikir enggak ikut punya kok kamu pikir. Hidayah yang milik Allah, rezeki yang milik Allah, kamu pikir enggak melok duwe kok pikir. Sehingga ketika dianalisis ini orang yang cuek, antisosial atau tidak punya kesolehan sosial kalau mereka ngamati orang-orang soleh yang tertutup itu. Padahal ini adalah orang yang dekat Allah. Karena sudah makamnya makam apa? Tajrid. Tapi dianalisis meninggalkan apa? Sosial.
Lah yang pro sosial, misalnya yang dosen, yang ceramah di mana-mana, dianggap peduli sosial. Jangan-jangan peduli nasibnya sendiri. Nah, karena ya ada untungnya gitu. Makanya seperti ini kalau nuruti begitu-begitu itu tidak ada selesainya. Maka kita harus ngomong sesuai hakikatul amr. Bahwa anak abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi kita ini selalu hambanya Allah. Yang menjadi kebanggaan kita adalah mulazamatul fakr. Bahwa kita selalu butuh Allah. Baik diucapkan maupun tidak. Dan itu ilmunya para wali. Jadi khawatir saya kalau alumni-alumni Al-Munawwir ini menjadi korban analisa para analis yang belum pernah jadi wali. Itu biasanya metodenya Masya Allah. Misalnya metode hafalan cepat. Indonesia itu Islamnya moderat. Terus kita cari dari kelompok 73 ini mana yang moderat. Apalagi Islam Nusantara, ini kelompok berapa lagi kan, terus bingung secara referensi. Nggak apa-apa, kita jadikan hiburan istilah Islam Nusantara, Islam moderat, Islam ekstremis, Islam. Jadikan hiburan, tapi tidak merubah ilmu kita yang mau rusak dari Rasulullah SAW, yaitu bahwa umat ini hanya terbagi 73. Itu ada riwayat mengatakan 72 masalah, yang satu benar. Tapi ada riwayat kebalikannya, 72 itu benar, yang satu salah. Itu di dunia ilmu hadis diperdebatkan kuat mana riwayat itu. Tapi karena kita ini terlalu mengkonsumsi orang yang nggak ahlinya, ya sudah sepihak tadi kita hanya menguatkan riwayat yang 72 masalah, yang satu benar itu. Tapi pertanyaannya, kuat mana dua riwayat itu? Kita yang ahli sunnah itu baca beberapa teks hadis, itu banyak ahli hadis yang mendukung dua-duanya. Nah, padahal logikanya secara ilmu, wal hadis idza tatarraqahul ihtimal saqata anhul istidlal, ya kalau ihtimalnya banyak ya sudah nggak usah dipakai dalil. Tapi kan kita ndak etis ya, karena guru-guru kita juga pakai dalil itu. Tapi sebetulnya di sarah-sarah itu dijelaskan. Apalagi di kitabnya Habib Muhammad bin Abdillah Al-Haddar, mertuanya Habib Zain bin Smith, juga mertuanya Habib Umar Hafid. Beliau termasuk orang yang setuju 72 itu benar, yang satu yang masalah. Ketika ditanya siapa itu Az-Zanadiqah, orang-orang yang sintik. Yang satu kebalikannya, 72 masalah, yang satu benar. Siapa itu? Ahlu sunnah wal jamaah. Nah, kalau kamu mau neliti secara serius, lafaz-lafaz seperti itu polanya sama. Semua ilmu ada pola seperti itu. Misalnya di Quran ada istilah fiyaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Ada istilah lagi ka'alfisanatim mimma ta'udun. Itu kan hitungannya beda jauh. Yang satu 1000 tahun, yang satu hanya 50 khamsina alfasana, 50 ribu tahun. Ngitungnya gimana? Ngitungnya gampang saja kalau kita tidak punya tradisi menganalisis. Ketika Abdullah bin Abbas ditanya, lalu ke alfasanatin maknanya apa? Khamsina alfasana maknanya apa? Ya yaumun aradahu, wah itu hari yang dikehendaki Allah. Kamu tidak perlu tahu. Memangnya kalau kamu tahu terus mau apa? Itu kan memang satu ilmu, karena dulu orang itu nggak perlu istighal bima la ya'nihi, tidak perlu sibuk dengan sesuatu yang nggak perlu tahu. Malah orang dulu itu punya jargon wa inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu itu jadi bodoh. Misalnya gini, saya tadi kenalan sama Pak Mustaqim, saya tidak akan tanya bapaknya siapa, mbaknya siapa. Karena itu tidak penting bagi saya. Yang penting saya itu nyari ilmu yang menjadikan saya diridani Allah. Sehingga orang dulu itu kalau kenalan itu nggak pernah tanya. Karena dianggap nggak penting. Itu makam sama, kamu tahu 100 tahun itu apa, atau 50 tahun itu apa, 1000 tahun apa, itu tidak penting, Surah Abdul bin Abbas. Wasal amma yurdika, kamu tanya apa yang menjadi ridhonya Allah Ta'ala. Sehingga ketika orang dulu cuek, mau kenalan kok tidak ditanya bapaknya asalnya mana. Mereka itu, konsisten dengan konstitusi, min husni islamil mar'i tarkuhu malaini. Tapi para analis, wah ini tidak familiar, kenalan kok dingin-dingin saja. Orangnya dingin. Pasif. Ini tidak pasif, ini tarku malah yakni. Jadi gak sambung memang calon wali sama calon rektor itu tidak sambung. Jadi memang gak sambung, cara berpikirnya beda. Makanya saya mohon ini ya itu tadi saya sudah cocokkan sama Gus Darin. Jadi kalau kamu daftar ya monggo. Nanti saya tidak tahu yang nanti jadi ketua saya Pak Gus Dar, tidak tahu saya. Jadi, ya saya teruskan ya tentang sanad ya, karena ini yang ditulis di materi ini sanad. Saya mohon sekali
sanad itu kamu yakini sebagai fardun min afrodi dzalikal jam'i. Karena sekali kamu punya sanad ahad itu merusak Quran. Karena hadis saja masalah, apalagi Quran. Dan Quran definisinya adalah lafadz sing mangkul ilaina bit tawatur. Ada kata apa? Bit tawatur. Makanya saya itu kalau nulis ya minhum ya. Jadi harus ditambahi minhum. Di antara sahabat yang diambil tadi Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubes adalah Ali, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Tapi itu mesti ada yang hilang, Pak. Sampai hitung saja secara logika ya. Dan ini pasti benar, enggak mungkin benar, tapi pasti benar. Ada ayat sing nazalat fi Abi Bakrin. Tentu Abi Bakar lebih tahu. Kayak masalah hijrah. Jelas la tahzan isqala li sahibihi la tahzan innallaha ma'an. Ada ayat yang jelas tentang Aisyah kayak hadisul ifki. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarral lakum bal huwa khair. Itu jelas Aisyah lebih tahu. Ada ayat yang turun tentang Umar, yaitu tentang Asra Badrin. Laula kita bumina voice apaqala masakum fima nadabun terus. Ada ayat yang lebih spesialnya Utsman. Sekarang cara disiplin ilmu harusnya kita talaqi dzalikal lafzi atau talaqi riwayah fi hadisil ifki an Aisyah wa fil hijrah an Abi Bakar wa fi riwayatil farqi bainal haqqi wa bainal batil dari Umar. Karena ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin, itu asbab nuzulnya Umar. Ali tentang ayat hadani khosmani ikhtasamu fi rabbihim, itu jelas nazalat fi Ali. Secara disiplin ilmu, kalau kamu ingin disiplin riwayat, harusnya sanadnya seperti itu. Makanya kalau Aisyah dibantah tentang hadisul ifki, ayat itu turun tentang saya. Jadi ilmu saya, kata Aisyah, enggak pernah kalah dengan kamu. Tapi kita tetap saja pakainya. Makanya Abdullah bin Mas'ud itu masyhur. Enggak terima dia disejajarkan dengan Zaid bin Sabit. Ketika dia tidak termasuk tim lajnah untuk Rasam apa? Utsmani, dan dia enggak mau memang. Itu Utsman coro sekarang dimaki-maki. Kamu melibatkan Zaid bin Sabit. Yang saat saya sudah bela Nabi, dia masih di rahimnya orang kafir. Kata. Karena Zaid bin Sabit ini junior. Junior sekali, bukan sekedar junior, tapi junior. Terus kata Abdul bin Mas'ud, saya ini sadisu sittatin fil Islam. Saya itu masuk Islam ketika orang Islam tinggal baru 6. Disaingi orang yang Islam kemarin, katanya. Enggak mau dia. Dan itu bukan keangkuhan, tapi profesional. Ya tadi harusnya kita mikir kenapa sanad Quran hanya lewat orang-orang yang notabene Ansoriyin. Mestinya kan enggak menangi periode surat-surat awal Makkiyah. Maka kita butuh menyebut banyak sebetulnya. Maka saya mohon meskipun tulisannya hanya Ali, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, di hati kamu tetap minhum, apa? Di antara sahabat yang kebetulan mudawwan terbukukan itu. Karena ini bahaya kalau dalam ilmu riwayat, karena Quran harus riwayat itu jam'in. Saya beri contoh betapa pentingnya orang-orang yang enggak ahli ilmu. Orang enggak ahli ilmu, tapi barokahnya tawatur. Tawatur itu ya mutawatir. Meskipun harus lewat mungkin takdirnya medsos atau TV atau mubalek atau orang nggak jelas-jelas, nggak apa-apa. Sementing ila darajatid tawatur. Pernah ada seorang khotib, masyhur itu cerita itu. Saya punya kitab yang dikarang oleh orang alim tapi jenisnya jenis peneliti. Meskipun nanti pas analisisnya saya juga agak setuju, tapi ya riwayatnya saya setuju. Itu ada orang khotib baca ayat wala tanggihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Dia masih baca wala tanggihul musyrikina hatta yu'minu. Masih baca bi fathit ta karena depannya bi fathit ta. Belakangnya juga fathut ta. Maka maknanya menjadi gini, wala tanggihul lan ojo nikah sira kabeh karena ini mutaaddi yang ila mafulin wahid. Kowe ojo nikah sira kabeh lanang karena ingkaha atau ya ingkahu. Karena wala tangkihu berarti la tangkiha, la tangkihu. Berarti khitabnya pada jamak mudzakkar salim. Wahai para lelaki muslim, kamu jangan nikahi lelaki musyrik. Wah itu si Arab itu tersiksa. Hebatnya apa? Dawuhnya Allah kalau bakas sekelas itu. Enggak usah dilarang, yang mau minat itu siapa? Karena maknanya jadi wala tangkihu, kalian para orang Islam lelaki jangan menikahi
lelaki musyrik. Sing pengen nikahi Donald Trump ya sopo gitu. Mbok ndak usah dilarang ya kita ndak akan menikahi. Nah, kebetulan yang pinggirnya khotib ini orang alim. Jari-jari sing alim iku khotibe sing goblok. Asline ayate ra ngono. Ayate gimana? Itu bidomitta wala tungkihu. Ketika wala tungkihu maknanya menjadi benar karena wala tungkihu lan ojo nikahno sira para wali khitabun lil auliya, bukan khitab pada lelaki tapi khitabun lil auliya. Wala tungkihu lan ojo nikahno sira kabeh ayuhal auliya, para wali-wali banatiku mek anak wedok sira kabeh ojo mbok nikahno al musyriki ing lanangan musyrik. Berarti di sini menjadi pelarangan para wali yang punya anak putri. Wali dilarang menikahkan anak putrinya ke lelaki musyrikah. Jadi itu kamu kalau ngaji itu jangan sembrono, jangan pas kiai ini ngantuk wala tangkihu lolos terus dapat sanad wala tangkihu. Oh, siapa setor yang enggak ditegur. Enggak ditegur itu kemungkinannya kan dua kiainya enggak pati dengar. Paham ya? Atau kamu ngawurnya pinter sehingga enggak konangan. Nyerobot saja. Tapi bagi kita ahlul ilm itu fatal betul. Sehingga orang-orang ahlul ilm itu mesti mengharokati sekian mawadi uzalal istilahnya. Karena bahaya. Jadi ya, saya ulang lagi ya, mestinya bacanya wala tangkihul musyrikati hatta yu'min bi fathita. Itu betul, wala tangkihul lan ojo nikah sira kabeh lanang Islam, ke ojo nikah al musyrikati ing wadon perempuan musyrikah. Tapi kalau yang kedua harus dibaca bidomita wala tungkihu lan ojo nikahno sira kabeh para wali aibanatikum maf'ul bih awal dibuang ing anak wedok sira kabeh ojo mbok nikahno al musyrikin. Tapi sekali dibaca wala tungkihu maka kualitas maknanya itu bisa terjadi. Wahai para lelaki mukmin jangan nikahi lelaki musyrik. Makanya si bidu ini tanya, apa betul itu kalamu? Wah, iya. Masa Allah ngendikan sekacau itu? Kecewa dia, mas ada ayat Quran yang dipuji-puji Jamiul Kalim, kemudian kualitasnya seperti itu. Jadi wong alime, yo khotib sing goblok orang-orang ngono. Artinya apa? Ketika Quran dibaca secara salah, entah makhrajnya, entah halafatnya atau harokatnya. Ini Arabi saja tahu. Karena Arabi pun punya adzauqus salim. Karena adzauqus salim tidak didominasi para mukri atau para kiai atau para ahli Quran. Orang yang salimatuz dzauq juga bisa. Sehingga pernah ada seorang khotib juga, ini cerita-cerita Bedui. Orang khotib pidato. Khutbah. Fawarabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantikun. Demi Tuhannya langit dan bumi, bahwa apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi. Lahaqqun itu maknanya terjadi. Itu si Arabi tadi langsung tanya ke khotib. Pak khotib, mang dalladzi akhdhabal jalil hatta al-ja'hu ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah terpaksa sumpah? Mana orangnya? Karena kalau dalam tradisi balaghah sumpah itu sudah tersinggung. Misalnya saya punya utang sama Gus Dar ditagih hari ini, hari Selasa. Gus utangnya bayar. Paling saya bilang, nggih Gus sesuk. Ketika sesuk ditagih lagi, nanti Kamis ditagih lagi. Kalau saya mulai tersinggung pasti wawahi. Jadi orang kalau sampai sumpah itu bukti apa? Tersinggung. Karena kalau dalam balaghah disebut kalau mukhatab tu kholiyadzini tidak usah taukid. Tapi kalau mulai mutaroddid agak ragu dikasih taukid. Kalau banget nggak percaya nih dikasih sumpah. Itu mesti terusannya duga. Itu kaidah itu enggak bisa enggak. Karena al-yamin atau al-qasam itu ya dulu alal ghadab. Makanya langsung si Arabi tadi tanya, "Man dalladzi akhdhabal jalila hatta al-jawil al-yamin?" Siapa yang bikin Allah tersinggung sampai Allah terpaksa sumpah. Ini dzauqul Arabi, dzauqul Badawi, orang yang sangat betul. Karena Quran mutawatir, mutawatir lafdzun wa dzauqan wa balaghatan wa nahwiyan dan sebagainya. Sehingga sebelum ada Imam Nafi', ini saya cerita khasnya ahli Quran. Karena bapak saya, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Dulu ketika bapak saya, tadi Mbah Munawir sampai berapa? 99% ya. Yang hafal Quran, era anak tadi. Era anak itu 98%. Ya, dari jenengan tadi. Jadi, dulu bapak saya nasihati saya soal hafal Quran itu lucu. Nasihatnya gini, Dok. Aku hafal Quran, mbahmu, buyutmu hafal Quran. Yes, ojo kepaten over. Nak kue rapal, itu sebenarnya alasannya anakmu rapal gampang, wong bapak ya rapal. Putu lu gampang meneh, wong bapak mbah ya ora.
Maka anak wong alim rapal Quran atau orang alim itu kriminal pertama yang menjadi sunnatan mutaba'ah. Karena itu melegalkan anaknya punya alasan kan. Coba kamu alim, terus anak kamu udah alim. Terus kamu, cung kowe kudu alim kok mbahmu. Lah bapak gimana bapak? Kan pusing. Jadi sebetulnya duriya ada alim itu mesti salah ini. Salah depannya ini. Makanya saya itu tak angen-angen bener bapak saya. Bapak saya itu ya akrab sama Gus Najib, sering semaan bareng dulu. Jadi misalnya bapak saya ada hafal Quran, coba mau pede nasihati saya suruh hafal gimana alasannya? Kan nggak punya alasan. Jadi cara bapak pokoknya aja kepaten obor ya. Kalau orang kuno mana nih aja kepaten obor. Saya beri sekian contoh. Sebelum Imam Nafi' itu ada. Imam Nafi' itu periode tabi'in. Gila tabi'in karena Imam Nafi' itu paling senior. Nafi' itu punya guru namanya Ja'far Al-Qari. Setelah itu sudah sahabat. Makanya Imam Mujahid itu disalahkan orang banyak ketika memasukkan Imam Kisai. Sebenarnya Imam Kisai sama Hamzah itu pernah lama nggak ada sebagai qurra sabah. Makanya kata kitab-kitab besar itu nak ngeritik Ibnu Mujahid musabbus sabah. Dia adalah orang yang menentukan ulama sabah. Itu keliru katanya, kata ulama-ulama lain. Karena sebetulnya yang Kisai itu tidak selevel Ja'far Al-Qari, gurunya Imam Nafi'. Ya, gurunya Imam siapa? Nafi'. Makanya terus ulama nambahi qiraatul asyraf, ditambahi Ja'far Al-Qari dan Sholeh dan Hisam. Itu sebetulnya agak salah. Agak salah gini sebetulnya ya. Yang Kisai harusnya masuk yang salah sah tambahan, bukan yang Ja'far. Karena kan nggak fair. Nafi' saja yang muridnya termasuk qurra sabah, masa gurunya termasuk salah sah al-mutammimah lil asyraf ya, as-salah al-mutammimah. Kita sebagai orang yang bidangi itu sebenarnya agak protes. Tapi yang terkenal gitu ya sudahlah ikut saja daripada fitnah. Tapi kita sebagai ahlul ilm sebenarnya tahu duduk perkaranya. Ya tapi ya sudah itu enggak sampai salah fatal. Sebelum ada Imam Nafi' itu ada pernah ini meskipun cerita agak enggak valid, tapi diakui baina ahlul ilm. Ada orang datang ke Rasulullah bilang begini, ya Nabi Allah, seorang Nabi, ya Nabi Allah, he wong sing diceritani Allah. Karena naba'a maknanya cerita, isim fa'ilnya nabiun, orang yang dapat cerita dari Allah. Itu kanjeng Nabi guyu seneng. Terus anak Quraisyun, jadi Nabi, aku itu wong Quraisy, la yuhammis, orang Quraisy itu gak suka hamzah. Jadi kalau saya baca ya Nabi Allah. Tapi terus setelah itu ada Imam Nafi'. Setelah periode sahabat, tabi'in ada orang bernama Nafi'. Nafi' itu muridnya Ja'far Al-Qari. Itu dia mengatakan itu mahmusullah. Coba kita kalau baca coba amma yatasaalun coba anin nabail azim. Berarti naba apa? Mahmusullah. Nabi ibadi, nabi nyeritakno sira ibadi ing pira-pira kaula ingsun anni anal ghafurur rahim. Wa nabbihum al-luifi Ibrahim. Semuanya pakai hamzah. Tapi pas isim fa'il Imam Asim mengfif hamzah menjadi ya. Sehingga beliau baca ya ayyuhan nabiyyu. Imam Nafi' enggak mau, ini mahmusul lam, sehingga dia baca tetap ya ayyuhan nabiyyu. Andai kan aku ra kadung ditetir melok qiraah masyhur, aku melok Imam Nafi' yakin. Karena menurut saya lebih sorofnya lebih lurus, lebih urut. Andai kan saya enggak, tapi takdir saya kan harus Asim, harus nabiyun, enggak nabiun. Tapi barokahnya Imam Nafi' akhirnya kita tahu. Andai kan tahu-tahu ada iya. Ini cara Pak Mukhtarom Busro mesti dikira nakis yain. Karena naba yang nubuwan atau haza yahzu huzuan. Padahal enggak dari haza yahza hus. Nah, ketika jadi hus'an ini hamzah ditakhfif jadi wawu huzuan. Maka dikira asapah huzuan, hus'an, huzu'an. Sama. Kafa'a yakfa'u kuf'an. Tapi Imam Asim bacanya kufuan. Itu kan aneh. Lu ini mahmus kok diganti. Wah. Ya kamu tidak tahu anehnya. Karena enggak nekuni itu. Mengapa lawe sangel mikir barang itu. Nah, sementing wayu semaan wis ribet. Nah, kita ini kadang kriminal baru. Maksudnya asal lari semaan wis ora tau mikir. Kita yang nekuni tafsir pusing. Pusingnya kufuan. Ini wawunya itu karena bawaan nakis. Apa bawaan mukhaffaf minal hamzah? Karena hamzah itu saqilah.
Jika dalam ulumul Quran yang diantaranya menganalisis itu disebut wal Quraisy la yuhammis wat tamimi yuhammis. Memang orang Quraisy itu anti Hamzah. Orang Quraisy itu gak suka Hamzah. Ali, Sayyidina Ali ini orang Quraisy. Kita tahu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Itu jelas orang Quraisy. Sehingga dia anti Hamzah juga. Makanya Ali kalau baca ya kayak Kanjeng Nabi, ya ayuhan nabiyyu. Tapi Bani Tamim enggak suka. Enggak suka seperti itu, sukanya yang asli. Ya ayuhan nabiyyu. Nah, Imam Nafi' itu termasuk marganya atau ikut secara panutan, ikut orang Bani Tamim. Makanya ketika Quran itu turun bi harfin wahid, itu Nabi susahnya minta ampun. Sampai as'alullaha mu'afatah, saya minta ampun ya Allah. Zidni, saya harus ditambah. Dalam riwayat, falam azal astaziduhu. Dan Nabi jelas-jelas mengatakan, inna ummati la tutiku dzalik. Kalau hanya pakai satu lughat, umatku enggak mampu. Karena kalau Banu Tamim itu disuruh mentakhfif enggak bisa. Dia enggak bisa baca ya ayuhan nabiyyu. Bisanya ya ayuhan nabiyyu. Ini biar calon rektor pusing. Kalau nganalisis sosial itu gampang, lembaga polling bisa. Lembaga polling itu apa? Bisa. Penggawaannya kan gawe pola. Wah, pola kecenderungan orang gini-gini itu. Nah ini kecenderungan santri di polling juga. Ya saya ulang lagi ya. Tapi barokahnya qiraatun Nafi'. Yang saya ulang lagi, sebetulnya Imam Nafi' itu tidak mubtada'ir, tidak yang pertama melakukan itu. Orang-orang A'rabi Bani Tamim itu ya dulu kalau manggil Nabi ya Nabi Allah, bukan ya Nabi Allah tapi apa? Ya Nabi Allah. Maknanya luwih jelas. He wong sing tok cerita sangka Allah. Buktinya lihat di isim di fi'il amarnya. Nabi ibadi. Coba Nabi nyeritakno sira ibadi. Berarti maksud kalau dimaknani pakai khitab, Nabi nyeritakno sira ya Nabi he wong sing tak dadekno. He wong sing tok ceri. Semuanya mahmus Hamzah, mahmus lam. Tapi orang Quraisy enggak mau. Sehingga orang Quraisy, lah lucunya ini memang ya lucu entah keramat enggak tahu. Gurunya Imam Nafi', Ja'far itu, kalau untuk fi'il itu malah dia setuju ditakhfif. Makanya banyak qiraah innama yu'minu jadi apa? Yu'minu. Nah, jadi Imam Asim disalahno tidak bisa. Jadi dari Imam Asim kira-kira gini, wong aku fi'ile wis tak hamzah, mosok isim fa'ile hamzah pisan kan gitu. Lah sing Imam Ja'far lucu, isim fa'ile di hamzahno fi'ilnya ndak. Jadi nak baca ya yu'minu mu'minun. Nah, sorof itu ya ada sisi agak ngawur. Ini cepat Tarom Busro mesti gak terima. Sorof itu ada ngawurnya Pak Tar. Tapi ya sudah kita terima. Ngawur dengan tanda kutip. Misalnya jenengan kalau nasrib kan amana yu'minu imanan. Coba kalau Anda jadi fi'il mudhari'. Kenapa saya tidak diiklal sendiri? Amana asluhu amana ala wazni af'ala. Ubdilat ala hamzatus saniyatu alifan. Mergo istima'ihima fi kalimatin wahidah fasara mana? Imanan. Asluhu imanan ala wazni if'alan. Ubdilat alhamzatus saniyatu ya'an mergo liwuku'iha ba'da kasratin fasara imanan. Coba kalau kamu jadi yu'minu. Cuma ilmu ini enggak syarat jadi rektor aman, Pak Mustaqim, enggak apa-apa. Syarat jadi rektor enggak harus jelimet seperti ini. Tapi syarat jadi wali lah itu. Kalau syarat jadi wali itu harus malah terus ada butuh wayang barang. Tadi saya cocokkan sama Gus Dar. Gus Kiai sing wayah itu kok keramat-keramat. Mbak Munawir istrinya banyak ya keramat. Mbak Kusairi Pasuruan itu Jember wayah ya. Jangan-jangan syaratnya keramat tuh. Itu apa ya? Itu analisis sepihak sama saya. Cocokkan sama saya. Tapi itu enggak harus dibenarkan. Ya sudah ini cerita aja gitu. Coba kalau Anda jadi ahli sorof, Anda kan mungkin enggak ahli sorof. Kita yang ahli sorof sama Mak Tarom, itu mesti tersiksa. Mungkin saya bilang mungkin. Kalau Anda ahli betul ya silakan nanti ngatur. Saya ahli Gus enggak apa-apa. Amanah di'ilal, yu'minu tidak. Imanan di'ilal lagi. Mukminun tidak. Maka Imam Asim karena dia itu punya guru yang dari Quraisy yang tidak Quraisy. Imam Asim tuh ngepel. Lho sama karo rasane dadi kulon nate salat hajat khusus ape protes Imam Asim. Tapi kesampean kula nate ngipi. Mergo yo
Yo jenengan asline iku nuruti ilmu napa nuruti riwayat, tapi tak takoki. Dan itu memang saya rencana kalau ketemu beliau di Mahsyar. Pertama ketemu saya itu protes itu. Asim gitu kan. Jenengan itu percaya ilmu apa percaya riwayat? Karena beliau itu beberapa kali ngebar, ini saya beri contoh. Ya, amanah dielal, yuk minu tidak, kan tetap hamzah. Imanan dielal, mukminun tidak. Sekarang isim fi'il amarnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni fis samawati tuni. Karena dia tahu ata yu'ti itaan. Fahuwa mu'tin wa dzaka mu'tan. Terus i'ti apa iti? Imam Hasim ngeper 2 kali, dia tahu orang Quraisy pasti gak suka hamzah, maka bacanya iti. Orang Bani Tamim mesti sukanya hamzah iti. Daripada waca ping pindho. Jadi makanya ini mau saya tanya, jenengan niku wedi guru. Karena dia punya guru 2, turunan Bani Quraisy sama Bani Tamim. Akhirnya dia baca fis samawati tuni fis samawat itu nih. Nah murid-murid itu karena nggak paham, oh ini rokno. Tapi sebetulnya itu permainan sorop kelas tinggi. Meskipun sorop dikarang ya anak kacone juga. Dulu Mbah Maksum Ali ketika ngarang sorop, mantunya Mbah Hasim Asy'ari namanya Mbah Maksum Ali. Jadi 2 ahli sorop tuh Maksum Ali sama Mbah Ali Maksum. Mbah Maksum Ali kemarin digojlok sama temannya kan. Fa'ala yafulu fa'lan, contohnya nasoro yang suruh nasron. Bareng fa'ala yafilu fa'lan, contohnya dorba yadribu dorba. Kang kok cepat temen, bar nulung kok mentung kan. Fa'ala yafulu itu contohnya nulung, bareng fa'ala yafilu kok wis mentung. Jabe Mbah Maksum, dunya Kang. Cepetan maksudnya masuk bar nulung kok terus. Jadi karena kadang orang yang ditulung ya dablek harus dipentung gitu. Saya beri contoh. Jadi kelihatan Imam Asim itu nyuwun sewu juga tidak konsisten. Imam lain juga tidak konsisten, tapi tadi semua itu barokatul ilm, juga barokatul riwayat. Kamu jangan hanya bilang itu barokatul riwayat, juga barokatul ilm. Coba sekarang tak bedai. Allahu yastahzi'u, fi'ilnya dipakaikan hamzah. Qiraah lain mesti jadinya yastahzi. Jadi seputar qiraah pasti masalahnya itu hamzah. Nah sekarang misalnya ada hamzah, jejer hamzah, pilihannya apa? Mesti pilihannya sama. Aha jamiyun, jamiyun, pilihannya mesti tashil, jamiyun, ditahqiqil hamzaten, jamiyun. Lho cara wong nahwu ya seneng yang tahqiqil hamzaten karena hamzah pertama itu istifham, hamzah kedua balungan kali, harusnya bacanya ya jamiyun. Tapi ada, tapi ini 2 hamzah jejer, normalnya diidghamkan jamiyun. Jika sebetulnya bisa qiraah safah itu ya tidak keren-keren amat, ya normal-normal saja sebenarnya. Tapi wes doku mau luhur koyo wow. Sebetulnya biasa, enggak usah bangga biasa. Tapi ya tetap harus syukur ya daripada yang enggak bisa. Tapi sebetulnya itu normal semua, secara analisis itu normal semua. Makanya Imam Hasim kalau ketemu saya nanti di masa mesti tanya, jenengan baca 2 kali itu wedi guru karena punya guru 2, turunan Bani Tamim sama Bani Quraisy. Tapi secara nahwu itu memang nahwu dan shorof itu memang semuanya tidak konsisten. Nah kita yang neliti itu, saya itu neliti Rasul Utsman, neliti itu terus akhirnya sudah Gusti ini ilmu saya sudah cukup sampai sini. Pokoknya kalau sholat kepengen ketemu Mas. Ya beliau akhirnya ya kira-kira jawabnya seperti itu. Ya anut guru, ya anut ilmu, soalnya tepat-tepatan deh. Dan Imam Hasim ya diprotes beberapa muridnya. Imam Hafiz itu pernah protes sama beliau. Dia habis ngaji ketemu sama Syu'bah. Kita tahu kan muridnya Imam Hasim itu 2, Hafiz dan Syu'bah. Yang terkenal maksudnya. Sejarahnya nulis yang terkenal itu ya agak nakal sejarah itu. Muridnya ya banyak. Sama seperti Mbah Munawir ditulis sama Mbah Arwani. Hanya 3 yang biasanya ditulis. Terkenalnya Mbah Munawir yang ditulis kan hanya 3. Di antaranya Mbah Sa'akeh. Dan murid Radadi itu Sa'akeh ditulis. Sembrono. Ya nggak mungkin. Orang sekali berhasil muridnya hanya Syu'bah sama Hafiz. Mungkin enggak? Oh, tidak mungkin. Imam Hafiz alim ngono mesti kancane akeh, tahu dibuli, tahu macam-macam. Gak mungkin wong sikit santri loro kok alim gak mungkin kan gak ono sing bully. Kan gak ada gesekan maksud saya secara. Hafiz itu pernah ngaji, ngaji sitok-sitok, mulai dulu ngaji Quran yang satu-satu. Habis itu pulang gelalah bareng. Sing sitok maca. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin. Ora mau diwaca ono du'fin.
Orang kono. Terus pura falafat. Walam yakul lahu kuf'an ahad. Dari Imam Syu'bah. Dari Hafs, orang mau baca aku kufuan, yakin kufuan. Pakai wawu. Orang pas baca aku kufuan, nganggo hamzah. Sesuai, sebenarnya kok. Imam Syu'bah itu lebih sopan, nggak berani tanya. Imam As-Susi, ono sing nekat. Daripada nggak jauh takut. Ya Syekh gitu. Saya tadi cocokkan sama Hafiz, ternyata kok warane beda. Itu jenengan gimana jadi guru yang benar loh, maksudnya iya gitu. Masyhur terus beliau menjawab, Aqra'tuka ya Syu'bah ala ma aqra'ani Zirrun bin Hubais an Abdillah bin Mas'ud. Wa aqra'tuka ya Hafiz ala ma aqra'ani Abdurrahman As-Sulami ala ma aqra'ahu Ali bin Abi Thalib. Jadi sebetulnya sanad dua itu enggak bisa digabung. Justru kalau kamu nyebut Abdul bin Mas'ud itu jalur Zirrun bin Hubais yang terus asing. Itu bacanya seperti itu, kuf'an atau kufu'an. Bil hamzah. Yang jalurnya Asim apa? Kufuan. Akhirnya huzuan ya jadi korban karena sama. Haza. Coba yang maknanya ngenyek itu haza nakis apa haza mahmus? Haza mahmus. Istiza kan pakai hamzah. Tapi di masternya huzuan. Tapi kalau kamu ngaji sorong sama Pak Tarom, haza ayah hazau. Huzuan. Enggak tahu ngomong. Selonong jadi huzuan. Tapi kalau kamu ngaji Quran, huzuan. Tapi kalau ngaji sorok, nah sekarang is'al juga sama. Nah ini saya yakin alumni ini pasti senang. Karena jarang guru menerangkan itu. Mungkin saking sopannya atau saking tidak tahunya. Pemenangnya itu ada. Mungkin saking sopannya atau saking tidak tahunya. Coba sekarang masalah terjadi di sa'ala. Sa'ala yas'alu soalan. Terus pokoknya bahwa sa'ilun wadha kamas'ulu. Kamu milih fi'il amar mana? Sal apa is'al? Sal apa is'al? Is'al apa sal? Ayo ngaco. Partai-partai nana yuk. 01. Coba 01 milih apa? Enggak jawab. Is'al. 02. Sal. Dua-duanya Imam Asim juga agak konsisten. Ada beberapa yang dia jelas baca sal. Sal Bani Israel. Sal takok siro Bani Israel. Ya, sal kan? Sal Bani Israel. Sal takok siro Bani Israel. Tapi was'alhum was'alil Korea. Tapi Ibnu Katsir baca apa? Was'alhum. Ibnu Katsir semuanya dibaca sal. Was'alhum dibaca apa? Was'alhum. Was'alil Korea. Was'alil Korea. Jadi kita baca was'al. Tapi Imam Asim kalau ditanya, kamu bacanya gitu. Padahal di juz 2 jelas sal Bani Israel. Juz 2 itu yang sal Bani Israel. Sal takok siro Bani Israel. Karena fi'il amar memang kadang orang Arab bilang is'al, kadang bilang sal. Nah, coba kalau kamu jadi saya, posingnya bukan main. Untuk daftar wali itu posingnya bukan main. Harus melalui, karena saya tidak ingin jadi wali lewat jalur sabar. Saya ingin jalur alim, itu mah agak berat. Jadi wali itu ya fakir sabar ya wali. Dan itu ya berat juga. Fakir itu kan ya berat. Bojo ngamuk, tangga ora percaya. Itu kan ya berat juga. Tapi saya tidak ingin lewat jalur itu. Repot. Diutang tangga, ditakdir, repot. Kedua jalur bojo judes. Itu ya repot lagi. Kan dulu ada wali, bojone judes jadi wali. Bareng bojone apian, nggak jadi wali. Masyhur itu di Ubud dulu. Ada orang wali. Dia ke hutan, temannya datang. Mana suami kamu? Wah, nyari kayu di hutan. Memang tidak punya pekerjaan lain. Semoga dimakan macan. Orang suami nggak jelas. Mulai dulu profesinya hanya cari kayu. Datang itu kayunya seonggok itu di bawah harimau. Keramat deh. Suatu saat cerai. Terus temannya tadi datang. Di mana suami kamu? Nyari kayu di hutan. Doain selamat, kasihan. Mulai dulu pulang dipikul. Terus ditanya, loh kenapa kamu sekarang kamu pikul tidak pakai harimau? Semenjak istri saya Solikah saya ada wali. Itu juga pilihan ya. Jadi pilihan kedua itu, ini kamu ingin daftar mana? Fakir sabar, fakir sudah fakir, istrinya judes itu juga. Terus ketiga itu jalur alim. Atau bisa saja alim itu jalur pertama. Tapi kan ya harus ngerti sorop, nahwu, i'lal. Saya sampai sekarang masih belajar i'lal. Sampai sekarang. Ya gak kebayang kan.
Sekarang teruskan lagi. Sa'ala yas'alu soalan. Fi'il amarnya milik is'al wasal. Dipakai semua. Buktinya juz 2 langsung sal. Tapi kalau ada wawu atau fa, Imam Asim bacanya fas'al. Fas'al bani, fas'alhum, wasalhum. Tapi Imam Ibnu Katsir tetap baca apa? Fasaluhum. Siapa yang pernah belajar sapa? Ibnu Katsir baca apa? Fasaluhum. Yang kita baca fas'aluhum dibaca apa? Fasaluhum. Yang was'alhum dibaca apa? Wasalhum. Wasalil Koryah dibaca wasalil Koryah. Nah, itu akhirnya punya efek di sistem Rasm Utsmani. Rasm Utsmani meskipun kita ala qiraati Asim, itu nulisnya tetap wawu, sin, suratul ya, lam. Berarti hanya berapa kalimat? Yang wasal itu wawu, sin, suratul ya, lam. Berarti hanya 3. Wawu, sin, lam. Enggak boleh dalam Rasm Utsmani kamu nulis wawu, alif, sin, alif ngadeg maudhi'ul hamzah, baru lam. Karena kalau seperti itu bacanya harus wasal, gelem-gelem. Jadi kalau Ibnu Katsir ketemu orang nulis wasal begitu dia ngamuk. Aku agak duwe peluang. Lah iya kalau ditulis pakai wawu, alif, sin, alif maudhi al hamzah, terus lam. Berarti hurufnya berapa? 5. Mau tidak mau harus dibaca apa? Wasal. Makanya Rasm Utsmani itu harus ditulis tanpa alif maudhi'ul hamzah supaya Imam Ibnu Katsir punya peluang baca wasal. Nah itu pentingnya menetapkan Rasm Utsmani biar qiraah lain punya peluang. Dan itu ada disiplinnya juga. Tapi kan kita sudah kadung ikut partai tadi. Wasal. Ya sudah seperti itu. Ada lagi menyangkut mudhoaf. Kalau kamu nasrib coba. Mau ngetes Pak Taro mungkin ikut dites gak pantas. Madda ya muddu apa coba? Maddan wa ma maddan bahwa madun wada kamam. Kamu partainya umdud apa mudda? Oh ini umdud ini. Umdud coba ngaco yang umdud berapa? Umdud apa mudda? Mudda apa umdud? Ya keliru semua. Atau benar semua. Karena Quran pakai dua-duanya. Kan masyhur itu. Wa fuqaha tsumud wa munfisakan liqaunihi bimud madir fitaran nahu halal tu mahal fi jasmin wa shibhil jasmi takhirun kufri. Quran pernah pakai dua-duanya. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda. Berarti pakai partai idgham, mayyartadda. Tapi ada ayat wa mayyartadid. Artinya Quran dia pernah pakai idgham, dia pernah pakai tidak idgham. Wa mayyushaqillaha. Berarti idgham. Ada yang yusyakik, berhubung iltiqa'u sakinan, yusyakikir rasul dan seterusnya. Berarti pernah Quran pakai apa? Faktul idgham yusyakik, pernah pakai idgham yusyakik. Sama, ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda. Pakai apa? Idgham. Tapi ada ayat, wa may yartadid. Nah, kita sebagai peneliti itu baca itu ya Allah. Makanya Imam Sibawa itu pernah baca Quran itu sujud berkali-kali. Ya Allah, betapa hebatnya engkau. Semua lughat yang terjadi di Arab pernah dipraktekkan di kitab jenengan. Saman kan gak tahu sujud perkara ngono. Karena beda nih. Malah kadang yartada be yartadid maknane beda. Padahal itu mau idgham be fakul idgham. Jadi ilmu. Makanya ini ngaji karena saya taat sama Gus Najib. Sebenarnya saya enggak punya keinginan ngalimkan jenengan, enggak boleh alim dalam sesaat. Masa ngaji setengah jam alim enggak mungkin. Tapi ya cukup lah lucu-lucunan cukup lucu-lucunan. Dunia ula ibun walahun maksudnya dunia. Sama ada usah tersinggung dunia ula ibun. Nanti Gus Pak itu gimana ngaji dianggap lucu benar. Baca Quran itu lama saya. Quran itu mengistilahkan dunia inamal hayatud dunya la ibun. Ya sudah relax saja. Sehingga saya bilang lagi, tapa mutawatirnya Quran. Buktinya sebelum ada Imam Nafi', sudah ada orang Arabi yang ngomong ya Nabi Allah. Dan itu ngenakkan kita. Akhirnya kita tahu, walam yakullahu kufuwan ahad. Maknahu kuf'an ahad. Meskipun lafadznya pakai wawu, karena kita tahu wawu itu hasil takhfif dari hamzah. Paham ya? Kita kalau ngaji bab nikah itu sebaiknya pakai yang kufu. Kafa'ah, pakai apa? Hamzah. Maka terjadi perdebatan ulama.
Pertanyaannya gini, lalu ketika ada wawu itu suratun lil hamzah apa ainul wawi? Saya ulang lagi ya. Kalau ada wawu itu suratun lil hamzah, gambaran hamzah, apa memang itu wawu? Imam Asim milih, ya memang itu wawu. Tapi Imam Asim juga agak konsisten. Di bab dhammah dia nganggap itu wawu, di bab kasroh tetap hamzah. Ketika ulama lain di bab kasroh nganggap, ya. Nah, jajal, tak beri contoh. Imam Asim baca walam yakul lahu kufuwan. Tapi kalau biliko irobbihim, pakai apa? Hamzah. Padahal tulisannya, ya. Maka pertanyaannya, ya di situ itu apakah hamzah, apakah memang ya? Maka kalau kita ngaji nahwu itu jaa umruun suratul wawi, ra'aitu imro'an suratul alif, marartu bimri'in suratul ya. Itu ngaji gitu. Jadi lagi-lagi daftar wali lewat jalur alim itu ya susah, karena harus melajari itu semua. Saya ada ingin jadi wali lewat jalur fakir, sabar, diutang tonggo, reso nyaur itu ya roro. Dia mau bojo ya loro, ra enak dia. Jadi wong alim sinau ya lor. Maka berbahagialah orang yang enggak daftar wali karena enggak repot. Cukup jadi penggemar aman, no? Karena nanti jadi wali itu harus kecewa, no? Karena misalnya jadi wali, Syabul Qadir Jalani masuk surga. Ternyata pengumuman kedua dan para penggemarnya. Artinya segampang itu Allah. Yang jadi padahal Syabul Qadir itu tirakatnya puluhan tahun. Harusnya kan beliau masuk surga. Sudah itu pantas. Ternyata pengumuman kedua dan para itu andekan beliau oleh hasud piye tuh. Aku tirakat tenan disaingi. Makanya saya juga harus siap kecewa nanti misalnya. Karena tadi Gus masuk surga misalnya. Kan perjuangan saya luar biasa. Sinau Rasam Utsmani, sinau Kiro Asab, semua macam jebule pengumuman kedua dan para yang hanya lewat YouTube gak jelas-jelas. Tapi ya sudah lah, Allah itu baik ya sudah. Jadi ya tapi Abdul Qadir ya tentu tidak kecewa. Maksudnya ya beliau orang soleh mesti tidak kecewa. Cuma yo segitunya. Baiknya Allah segitunya. Akhirnya ternyata segampang itu pengumuman gelombang kedua. Ya saking rahmatnya Allah itu ya sudah gitu. Ya saya mohon alumni-alumni sini itu mempelajari juga terutama yang ahli lah supaya kita ini tahu kenapa Imam Asim baca 2 kali. Jangan kalau ditanya pokoknya kok guru ngono ya pancen kok guru gitu. Jadi karena Imam Asim itu bias itu ya mau tidak mau karena i'ti mau tidak mau kan ini ada kasroh sebelum hamzah. Normalnya diganti apa? Iya iti. Buktinya apa? Ata yukti ita ana wa ita izzakat. Aslinya apa? Ita izzakat. Jadi konsisten. Tapi justru itu menjadi kelihatan alimnya. Memang nggak perlu konsisten. Orang Arab sendiri nggak konsisten. Makanya kalau Imam Asim ditanya, kenapa jenengan nggak konsisten? Wong riwayatnya memang nggak konsisten karena Bani Tamim baca bil hamzah, orang Quraisy nggak suka hamzah. Makanya masyhur wa Quraisyun yuham awalam yuhammis wa Banu Tamimin yuhammis. Sama kalau baca itqan atau baca tahbir itu kaidahnya gitu. Bani Tamim suka hamzah, orang Quraisy nggak suka. Makanya Nabi tadi gejolkannya gitu ya Nabi Allah jawab Nabi guyu-guyu anak Quraisyun aku itu wong Quraisy jadi aku baca ya Nabi ya Allah terus orang Tamim guyu-guyu terus ya itu terus jadi termasuk jadi kiro asap lah orang yang membiasakan hamzah ya enggak bisa pakai ya yang biasa pakai ya takhfif atau wawu takhfif ya enggak kulino pakai apa hamzah. Jadi ini apa bagian dari apa ya diskusi. Saya mohon nanti jangan banyak tanya, ini enggak acara kampus ini. Kiai kok ditakok. Saya itu sebenarnya paling enggak suka acara seminar tanya, karena orang tanya itu dua. Satu orang yang enggak peduli. Wes ngerti nak ilmunya itu tidak terjawab lewat pertanyaannya, tetap aja tanya. Karena enggak tahu itu satu bawaan bodoh, dua bawaan berengkel. Lah, kalau bodoh itu barang aib, itu harus ditutupi, enggak boleh diketok-ketok guys. Kedua itu berengkel banget. Berengkel itu butuhnya kok aneh. Terus ketiga, kepengen darahnya pinter, mergo takoknya kritis. Terus anak darahnya pinter, darahnya pinter tanpa takok. Tapi karena itu adat di acara-acara seperti ini, mungkin nanti ada 1-2 aja, maksimal 2. Tapi jangan tanya yang 3 jenis itu. Latas alu an asya intu bedalakum tasukum. Allah sudah, kamu jangan tanya sesuatu yang kalau kelihatan malah kamu kelihatan bodoh. Misalnya tanya sesuatu yang dohir, mesti nanti Gus Hamid guyu Gus Derbi. Ngono kok ditakon, sini santri kerap ya kan mesti gitu.
Lah nek takokan wangel, jlimet, mesti takokanku. Kalemku kok paham apa ora paham? Misalnya sampean takok, Gus kufuan itu mahmus apa nakis? Itu mesti wis ketok pinter ya. Ya jawaban saya ya mahmus, cuma sekarang ditafsir jadi aku. Sehingga ala suratin nakis akan-akan nakis, tapi hakikatnya tetap. Nah, tanya paling buruk itu tanyanya muta'anid. Itu yang Nabi gak suka. Makanya innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Dulu ulama-ulama, orang-orang dulu rusak itu karena banyak. Jadi ini bukan neror jenengan enggak, supaya punya aturan gitu. Bukan neror betulan memang ini supaya kamu punya aturan. Jadi ini terserah, tapi yang jelas itu materi dari saya itu cukup harusnya menjadi inspirasi. Saya nggak pernah menerangkan Quran sedetail ini karena ini menghormati Bang Munawir, menghormati Ki Abdul Qadir, Gus Najib, ini ada Gus Samit, Gus Dar semua, ada ahli sorop Pak Tarom. Jadi sorop sendiri itu ya sudah partai-partainan. Coba harusnya kalau ngarang sorop begini Pak Tarom, madda ya mudu maddan wa mamad dan fa wa madun wa daka mamdudun mudda, terus baleni lagi madda ya mudu umdud lah. Harus 2 kali, kalau enggak kan kubu-kubunan. Wong bisa 2, apa kenapa harus milih 1? Ya kan? Di Quran fal yamdud kan? Harusnya kan bisa fal yamudda. Fal yamdud bisa babin ilas sama wa in kana kabura alaika iraduhum fa inistata ta'antab taghiyana faqan fil ardi. Terus itu fal yamdud bisa benar sama, terus sumal yaqta fal yamdud hal dibana kaituhu maya itu yang kan ada ayat fal yamdud itu juz berapa itu 17 atau berapa itu. Itu kan fal yamdud. Harusnya juga bisa fal yamudda. Yang masyhur yang dipakai Quran jelas ada yusyaqillah, ada yusyaqi, ada mayyartadda, ada wa may yartadid. Karena tadi benar alfiyah. Nahu halal tu ma halal tahu wa fi jazmin wa shibhil jazmi takhirun kufi. Jadi kalau ada mudhoaf yang posisinya jazm, baik jazm karena jazim ada lamnya atau jazm yang karena fi'il amar, itu boleh milih. Takhirun itu boleh milih. Boleh umdud, boleh mudda, boleh firra, boleh ifrir. Paham ya? Berarti boleh mudda, boleh umdud. Boleh fal yartadda, boleh fal yartadid. Boleh mayyartadda, boleh mayyartadid. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.